Baik, menjamak itu mengumpulkan dua sholat, zuhur dengan asar, isya dengan maghrib, jamak. Kalau mengkosor itu sholat yang 4 jadi 2. Anda hafal sholat yang 4 rakaat apa? Subuh, Anda bilang subuh, 4 rakaat subuh nih. Zuhur, asar, isya, nggak ada subuh. Itu saja yang dirubah jadi 2 rakaat. Adapun niatnya nggak usah susah-susah. Dalam hati pakai bahasa Jawa, Allah faham. Allah ya Allah, sholat zuhur 2 rakaat kosor ya Allah. Allahu Akbar, ngerti nggak apa yang usul? Gara-gara nggak bisa niatnya itu lu juga bermasalah itu. Allah Maha tahu, langsung aja ya Allah saya mau sholat zuhur kosor 2 rakaat jamaah sama ini. Allahu Akbar, sah. Jadi mempermudah itu penting. Dan hakikat niatnya adalah waktu takbiratul ihram itu muqaddimah niat segera. Nah, kemudian kalau syarat menjamak, jumhur ulama mengatakan sama dengan salat mengkosor. Pertama adalah bepergiannya itu tujuannya itu mencapai 84 km, biarpun kita perjalanannya belum sampai. Misalnya kita tinggal di Cirebon, orang Malaysia tidak tahu Cirebon, anggap saja Anda tinggal di Johor. Anda tinggal di Johor, kirian orang Cirebon tidak tahu Johor, bingung saya. Sudahlah, buat dua contoh. Anda tinggal di Cirebon sama Johor, Anda mau ke Malaka, 3 jam perjalanan Malaka. Anda mau ke Semarang, Malaka, Johor itu sama dengan Cirebon, Semarang, sudah kebayang ya? Baik, Anda tinggal di Johor, Anda tinggal di Cirebon, maka karena tujuan Anda itu lebih dari 84 kilo, maka Anda nanti di perjalanan disebut sebagai musafir yang boleh menjamak dan mengkosor. Kapan saya boleh menjamak dan kapan saya mulai boleh mengkosor? Anda boleh menjamak dan mengkosor kalau Anda sudah keluar dari tapal batas kampung Anda, balad kampung Anda. Jadi Anda keluar dari kampung Anda, di sana Anda ketemu musola, Anda sudah boleh menjamak dan Anda boleh mengkosor. Mungkin gambaran besarnya begini, Anda dari Cirebon berangkat jam 11 siang sebelum masuk waktu zuhur. Dari Johor adalah jam 11 siang belum masuk waktu zuhur, jam 10. Kemudian Anda melakukan perjalanan dari Cirebon, tiba-tiba mampir di Brebes jam 1 siang waktu zuhur. Maka Anda di Brebes boleh melakukan sholat zuhur sekaligus asar, Anda tarik ke waktu zuhur, namanya jamak takdim. Sekaligus Anda boleh mengkosor dua-dua, enak, lumayan, sudah sedikit pahalanya banyak, nggak usah maksa, pas ya. Karena kasusnya selalu adalah ibu-ibu sama bapak-bapak. Memang 2 orang di sini. Ada lagi anak-anak mah paling seneng gitu tuh. Ini banyak kasus orang ziarah ke sini, dari mana Bu? Dari sana. Enggak, ribut gara-gara jamak dan kosor. Anda keluar dari tapal batas kampung Anda sudah boleh menjamak. Tidak harus perjalanannya sampai 84, yang penting tujuannya. Nah, sekarang tapal batas kampung saya itu mana sih? Balad itu atau baldah itu ada aturannya. Baldah itu adalah disebutkan di situ, para ulama memberikan bukan batasan kilometernya, batasan perkumpulan orang yang ada di situ. Jadi namanya balad itu selagi di situ sudah ada 1 hakim, 1 pasar, 1 polisi, itu sudah memenuhi syarat sebagai balad. Polisi yang mengamankan jika ada kerancuan, hakim yang bisa menyelesaikan di saat ada persengketaan, pasar untuk kebutuhan hidup, sudah nggak akan kemana-mana bisa. Lah kalau kita kembali ke negeri Indonesia, nggak tahu di Johor apa tadi. Kalau di Indonesia itu coba kecamatan ada polisinya atau tidak? Kapolsek. Kemudian pengadilannya kelas KUA ya, kantor urusan agamanya ada ya. Kemudian setelah itu ada pasarnya. Jadi kalau kembali kepada kriteria ini atau syarat-syarat ini, maka kecamatan itu sudah bisa keluar dari kecamatan, maka sudah dianggap keluar dari kampung kita. Keluar dari kecamatan dianggap keluar dari kampung kita, maka di sana kita sudah boleh menjamak. Nah, menjamak dan sekaligus seperti yang mengkosor.
menjamak dan mengqasar. Cuman kalau kita lebih berhati-hati, keluar dan lebih jauh lagi untuk qasar. Nggak apa-apa, saya anggap saja ini sudah cukup untuk menjamak dan mengqasar di sana. Yang penting tujuannya berapa tadi? Lebih dari 84 km. Sepanjang perjalanan Anda pun boleh menjamak dan mengqasar. Biarpun Anda ibu-ibu jadi sopir bus setiap hari. Ibu sopir bus. Nah, biar ekstrim, contohnya ekstrim ini biar inget loh. Sopir bis setiap hari musafir, jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar, setiap hari jamak qasar. Selesai. Kemudahan kok, jangan dipaksain. Kalau tidak ada kemudahan ini, sopir pada nggak sholat nanti. Alhamdulillah ngerti ilmunya dan harus sampaikan wong ini. Kok disembunyikan ilmu? Orang pada tidak sholat nanti. Ini menjamak seperti itu. Kemudian mengqasar. Ini cuman syarat-syarat. Ini gambaran secara umum. Nanti ada ini tidak jamak semuanya, ini hanya jamak di atas saat macet saja. Cuma nanti syaratnya kalau jamak takdim, Anda mendahulukan, Anda jamak takdim, maka sholat yang dahulu harus didahulukan. Anda mengumpulkan sholat asar di waktu zuhur, maka syaratnya Anda harus sholat zuhur duluan, tidak boleh asar duluan, tidak sah. Harus sholat zuhur duluan. Niatnya nggak harus pas waktu takbiratul ihram, yang penting di hati Anda niat, ya Allah sholat asar mau saya tarik ke waktu duhur, ngomong gitu juga sah. Di dalam sholat ngomongnya dalam hati sah. Misalnya waktu sholat duhurnya Anda tidak niat jamak, Allahu Akbar, lupa niat jamak, tetap sah. Yang penting lintasan di dalam hati Anda masih berada di sholat yang pertama. Yang penting sebelum assalamualaikum, waktu tasyahud ingat, ya Allah saya belum niat tadi untuk menarik sholat asar ke waktu duhur, langsung ingat, ya Allah duhur asar mau tak tarik ke waktu duhur, dilintaskan di hati saja, nggak usah ngomong, itu sah. Baru setelah itu assalamualaikum langsung berdiri. Nah yang kedua, syarat yang kedua, yang pertama lintasan niatnya di waktu sholat yang pertama. Syarat yang kedua bersegera, jangan makan bakso dulu, langsung melakukan sholat, jangan lama-lama. Paling lama antara sholat yang pertama dan kedua adalah jeda ini tidak bisa digunakan untuk sholat 2 rakaat. Kalau sudah lebih untuk sholat 2 rakaat ringan, nggak sah, batal. Yang kedua nggak ada jamak lagi saat itu. Selesai. Ini gambaran, ini adalah sebetulnya nanti ada fikih khusus tentang jamak-jamak ini. Nanti yang penting mudah deh. Kalau jamak takhir, Anda harus melintaskan niat di waktu yang pertama. Maksudnya waktu kita misalnya waktu duhur saat ini. Laporan kepada Allah, ya Allah saya tidak bisa sholat sekarang, nanti ya Allah saya undur asar, gitu saja. Laporan kepada Allah. Jadi menunjukkan kalau kita peduli, disahkan panggil hayya 'alas shalah, saya belum bisa sekarang ya Allah, mau saya undur ke waktu asar. Lintasannya kapan? Di waktu yang kemudian saat Anda masuk waktu asar, ini kayaknya banyak musafir yang kebetulan jarang jamak, ini ilmu baru ini ada kemudahan. Lah kemudian setelah masuk waktu asar, Anda melakukan duhur dan asar. Mana yang didahulukan? Semuanya bebas. Kesalahpahaman santri bahwasanya, santri, saya tidak ngomong orang awam tidak salah paham karena memang jarang belajar. Kalau santri belajar ngantuk, seolah-olah begini, wajib, malah kebalik, ketukar, salahnya berat lagi. Katanya Pak, asar didahulukan karena yang punya waktu. Saya dibentak lagi waktu itu. Pernah saya dibentak oleh satu ustadz, dibentak. Asar didahulukan, jamak takhir kan duhur sama asar didahulukan karena asar yang punya waktu. Innalillah. Boleh didahulukan mana saja, boleh asar dulu, boleh duhur dulu, kecuali jamak takdim nggak boleh, harus duhur duluan. Itu baru karena sahibatul waqt yang punya waktu. Kalau jamak takdim, kalau jamak takhir boleh yang asar didahulukan, boleh yang duhur didahulukan, bahkan sebaliknya dari kesalahpahaman tadi, sunnahnya zuhurnya didahulukan sebelum asar. Ini yang saya tegurkan, ingatkan karena kesalahpahaman di sini. Jadi justru duhurnya didahulukan, bukan sahibul waktunya, bukan yang punya waktu. Karena apa? Tertib ini penting. Menurut Imam Abu Hanifah kalau nggak tertib nggak sah. Justru menurut Abu Hanifah kalau dibalik nggak sah. Tapi ingin salah pahaman santri malah kebalik. Bentak lagi pada suatu kita, ini sahibatul waqt, asar duluan ini karena yang punya waktu. Innalillah, ngaji dulu ya Ustadz. Kalau nggak ngaji ya repot. Maksa asar duluan baru zuhur. Memang benar kita mendahulukan asar juga boleh, tapi bukan harus.
Justru sunnahnya kebalikannya. Mana yang didahulukan? Duhur. Itu kaidah umum. Kalau anda punya utang sholat, anda tiba-tiba makan enak, tiba-tiba anda ketiduran seminggu, mengkodoknya itu urutan sesuai dengan tertibnya. Hari Sabtu dulu dikodok, Ahad, Senin, tertib itu penting. Makanya coba kalau jamak takhir, sholat duhur dengan asar, mana yang duluan secara urutan? Dahulukan duhurnya. Selesai sampai di sini masalah jamak ini ya. Kalau jamak takhir mudah. Ini gambarannya.